Nah, nah ini masalahnya, kalau tadi cara mengatasinya ya. Nah ini masalah-masalah yang kemarin Ibu jelaskan, nih kayak sosial budaya nih, masalahnya adalah banyaknya di dalam negeri kita itu adalah isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan gitu. Terus dari luar negerinya itu gaya hidup konsumtif tuh. Jadi dari banyak pengaruh-pengaruh dari luar, gaya hidup kayak pakai baju-baju tertentu atau mungkin penampilannya seperti apa. Jadi kita itu punya keinginan untuk selalu belanja. Terus masalahnya adalah yang lainnya adalah sifat hedonisme. Nah, hedonisme itu adalah gaya hidup bermegah-megahan tadi. Karena selalu sering belanja sehingga menimbulkan gaya hidup selalu bermegah-megahan, kayak pakai brand dan sebagainya itu dipengaruhi oleh dari luar. Terus adanya sikap individualisme atau hidupnya itu masing-masing. Ya, jadi karena, di luar orang-orang barat itu gaya hidupnya masing-masing, terus masuk budayanya ke negara kita, sehingga budaya-budaya di negara kita itu yang awalnya gotong royong itu menjadi individual atau masing-masing. Terus westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan. Nah, ini juga sama, hampir sama tadi. Memudarnya semangat gotong royong. Ya tadi, jadi semua orang itu hampir semuanya rata-rata individual. Kalian bisa lihat aja di keluarga kalian mungkin yang mana ya adik-adiknya sekarang itu udah mengenal handphone, bahkan komunikasi dengan kalian sudah mulai jarang. Selunturnya nilai-nilai keagamaan. Nah, itu karena sekarang, banyak pengaruh dari luar, terus handphone juga, gadget, teknologi, sehingga anak-anak kecil pun itu banyak banget yang udah nggak belajar tentang agama. Contohnya kayak ngaji atau mungkin TPA dan yang lainnya gitu. Terus yang terakhir adalah masalahnya itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas seperti diskotik atau mungkin free sex atau mungkin yang lainnya itu banyak banget dipengaruhi dari luar negeri. Yang mana semua masalah-masalah yang tadi disebutkan itu sudah banyak terjadi di negara kita. Ini menjadi PR kita semua, tidak melulu pemerintah yang harus menyelesaikan, tetapi kita juga sebagai warga negara harus sama-sama dapat mengatasi ancaman di bidang sosial budaya ini, gitu. Nah, terus cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya itu, ntar, Ibu share screen dulu. Kelihatan? Oke, nah ini cara mengatasinya. Ibu mau menambahkan aja ya, dari video kemarin kalian tonton mungkin udah ada, tapi ini juga Ibu menambahkan. Ini memperbanyak lapangan pekerjaan ini apa sih? Oh, sosial budaya, karena tadi banyaknya kasus kemiskinan sehingga kita harus banyak membuka lapangan pekerjaan. Terus kewajiban belajar 12 tahun juga. Terus memberantas peredaran obat-obat terlarang atau narkoba, memberantas situs-situs pornografi. Nah, ini yang dari sosial nih. Di bidang budayanya yaitu harus memegang teguh pada ideologi Pancasila, terus meningkatkan rasa cinta tanah air agar kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar negeri. Terus menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi kita tidak melulu harus bergantung menggunakan barang-barang dari luar negeri gitu. Terus melakukan pagelaran budaya di Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri seperti promosi budaya-budaya kita agar orang-orang itu mengetahui bahwa kita ini adalah negara-negara yang memiliki kebudayaan bisa bersaing dengan negara lain. Terus menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia agar budaya-budaya barat tidak mudah banyak dirasakan oleh siswa-siswa atau pelajar-pelajar. Maka dari itu kita harus pintar-pintar menyaring kebudayaan dari luar agar budaya-budaya seperti budaya hedonisme, pergaulan bebas, individualisme itu tidak semakin terjadi di negara kita. Nah, selanjutnya cara mengatasi di bidang pertahanan dan keamanan. Ini satu lagi. Coba siapa yang mau jelasin?
Cara mengatasinya menurut kalian, ini Ibu menambahkan aja. Karena yang dari video Ibu yakin kalian sudah nulis. Silahkan. Yang kalian tulis apa? Coba Ibu minta bacakan sama siapa? Rizka deh, Rizka. Yang udah ditulis kira-kira strategi mengatasinya yang berhubungan dengan keamanan apa? Siap, Bu. Apa, Bu? Ya. Bu, izin boleh minta link baca, Bu? Ya? Dengan absennya, Bu, izin. Enggak kedengeran? Izin, Bu, boleh kirim lagi link absennya? Oh, oke, siap. Bentar. Iya, Bu, link absennya, Bu. Mangga, silahkan. Pak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Udah ya, udah di-share. Sok yang belum. Nah, kira-kira cara mengatasi di bidang pertahanan keamanan gimana? Halo? Rizka? Siap, Bu. Ya, silahkan Rizka. Halo? Sok disebutkan boleh menurut Rizka gimana nih cara mengatasi di bidang pertahanan dan keamanan? Halo? Rizka nggak ada kedengeran suaranya. Halo Rizka, nggak kedengeran? Siap. Ya, sok, boleh. Silahkan. Ya, mangga. Ibu, itu linknya katanya nggak bisa diklik, Bu. Oh, nggak bisa. Bentar. Bisa kok, tadi pada ngisi ya? Siapa bisa, Bu? Nggak tahu siapa, Bu. Oh, kalau nggak bisa, linknya di-copy dulu, masukin ke Chrome. Bisa nggak? Coba. Oke, silakan Rizka. Menurut Rizka gimana nih cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Yang ini bukan, Bu, perang saudara kayak gitu. Iya, sok boleh. Gimana nih cara mengatasinya? Si Winda emang nggak? Gimana? Halo? Yang penyelundupan senjata. Iya betul gitu, boleh. Sok. Gimana tuh cara mengatasinya? Udah bisa belum yang itu yang absen? Silahkan Rizka.
Oke, silakan. Rizka, mangga. Siap, Bu. Penyelundupan senjata, perseketapan wilayah, perang saudara. Oke. Nah, sekarang cara mengatasinya gimana tuh? Cara mengatasi yang tadi disebutkan, yang ada di video yang ditulis sama Rizka gimana? Cara mengatasinya, Hmm, ada nggak? nggak ada, Bu. Nggak ada, nggak ditulis. Coba deh Maya, ada nggak di Maya? Cara mengatasi di bidang pertahanan. Ya, silakan. Izin Bu, untuk yang itunya tidak ada. Tidak ada, oh tidak ada di videonya. Oke, kalau nggak ada sama Ibu dibacakan aja. Nah, ini yang kelima, tadi kan udah ya, ideologi udah selesai, politik, ekonomi, sosial budaya, dan yang terakhir ini adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Bahwa kita bisa mengatasinya dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebentar ya. Mohon. Teh ayam mana buat? Mas? Kayaknya. Oke, yang pertama adalah kita dapat tadi kan terorisme seperti itu ya masalahnya. Kita dapat membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau yang disebut dengan BNPT. Nah, yang selanjutnya cara mengatasi masalah yang berhubungan dengan keamanan yaitu pengesahan undang-undang tentang terorisme. Seperti yang kalian tahu bahwa negara kita ini menjadi sorotan dunia bahwa banyak sekali orang-orang yang memang ikut ke dalam jaringan terorisme ini gitu. Terus memperkuat aparat negara. Yang selanjutnya meningkatkan penjagaan di daerah perbatasan seperti perbatasan darat, perbatasan laut dan udara. Itu TNI-nya ditingkatkan lagi. Terus selanjutnya adalah setiap warga negara wajib serta ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, kalau misalkan polisi berarti menjaga keamanan, kalau TNI menjaga pertahanan, dan kita sebagai warga negara adalah ikut serta dalam upaya untuk pencegahannya. Misalkan kalau di rumah di lingkungan masyarakat itu mengadakan pos ronda gitu, ronda keliling, itu kan bentuk dari penjagaan keamanan gitu. Nah, kita juga sebagai warga negara sama-sama ikut menjaga selain TNI dan polisi. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat dengan Sishankamrata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu singkatan dari Sishankamrata. Apa sih Sishankamrata? Sishankamrata itu adalah sistem yang digunakan oleh negara Indonesia dalam menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan. Nah, sistem Sishankamrata ini maksudnya adalah ada sini. Nah, bercirikan kerakyatan, kesemestaan, kewilayahan. Kerakyatan ini adalah maksudnya diorientasikan tujuannya untuk kepentingan rakyat. Terus, kesemestaan adalah seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Jadi semuanya diupayakan untuk menjaga pertahanan. Terus kewilayahan ini dilaksanakan menyebar ke seluruh wilayah NKRI. Jadi Sishankamrata ini harus bercirikan tujuannya untuk rakyat, terus didaya gunakan untuk menjaga pertahanan dan keamanan, dan dilaksanakan di seluruh negara Indonesia. Siapa yang wajib melaksanakan pertahanan dan keamanan ini? Yaitu semua rakyat Indonesia.
dari mulai polisi, TNI, dan warga negara. Kalau polisi menjaga keamanan, kalau TNI menjaga pertahanan, kalau masyarakat adalah pendukung. Pendukung di sini adalah contohnya bisa dilakukan di lingkungan masyarakat seperti melaksanakan ronda keliling atau penjaga keamanan di desa dan yang lainnya begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silahkan dari 5 ancaman di bidang ideologi. Dari kelima itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dari 5 ke bidang ini, dari mulai ancamannya, cara mengatasinya, itu apa yang ditanyakan oleh Sok. Halo? Halo? Ada yang ditanyakan? Mangga, silakan. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Udah paham? Langsung ngerti? Wah, hebat. Mungkin ada yang masih bingung yang dijelasin sama ibu teh gimana gitu maksudnya. Sok boleh ditanyakan. Kesimpulannya ada yang menyimpulkan nggak? Boleh deh ibu mau minta mau menyimpulkan dari tadi itu apa? Misalkan 5 bidang apa aja. Sok. Iren nggak hadir ya? Silahkan kesimpulannya. Karena sudah jam 9. Oke, halo. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Silahkan yang menyimpulkan tadi dari kelima bidang tadi apa aja gitu juga nggak apa-apa. Rahadri. Siap. Silahkan, dari 5 bidang tadi apa aja coba sebutkan. Satu. Itu apa ya, Bu? Ya Allah, Ibu tadi jelasin gak ada yang dengerin berarti ya. Bu, izin tadi pas Ibu jelasin, katanya nggak ada, Bu, izin. Dengerin, Bu. Iya, jadi tadi kan Ibu jelasin bahwa ancaman terhadap negara kita ini ada 5 bidang. Nah, bidang pertama apa? 1. Di bidang 1 di bidang apa? Ya Allah, nggak ada yang dengerin deh. Siap dengerin Ibu. Bidang ekonomi dan ideologi, Bu, dan politik. Ya, yang keduanya politik. Ya, politik. 3. Terus Yang kedua bidang Ekonomi. 4. Sosial budaya. Ya, 5. Yang kelimanya pertahanan dan keamanan. Kalau di bidang ideologi hubungannya dengan apa? Dengan Pemikiran, ide-ide yang mana Indonesia ini pemikirannya harus berlandaskan Pancasila dan sangat bertentangan dengan paham apa? Komunis, liberalis,
individualis dan lain-lain. Oke. Ya, intinya yang tadi 5 Ibu sebutkan, tolong dibaca-baca lagi karena sepertinya ada yang belum dibaca PowerPoint yang pertama. Karena ketika kalian menonton video yang Ibu share, kalau kalian nggak dibaca materi dari Ibu juga itu akan bingung. Ya, jadi dibaca-baca lagi materi yang Ibu share, yang ditampilkan di layar ini nanti Ibu share di grup untuk kalian baca-baca. Terus satu lagi catatan, kalian tolong monitor selalu grupnya. Jadi kalau ada informasi mengenai pelajaran apapun kalian nggak ketinggalan. Terus Ibu nggak mau jadikan alasan kalian itu misalkan nggak ada kuota atau sebagainya. Karena ketika guru memberikan tugas itu tidak harus hari itu selesai. Jadi dikasih waktu sampai dengan 3 atau 5 hari. Jadi kalian banyak banget waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Terus selanjutnya, kalau misalkan ada yang belum dipahami atau ketinggalan informasi di grup, silakan kalian bertanya kepada teman atau kepada ibu atau kepada guru yang bersangkutan. Ya, terus informasi lagi, kalian belajar di rumah ini jangan dijadikan alasan untuk tidak belajar. Justru kalian di rumah ini adalah harus sering membaca, mencari informasi, pelajaran-pelajaran yang memang untuk kalian harus pelajari di kelas 11 ini. Karena kalian ini di kelas 11 itu mungkin pelajaran lain ada yang belum pernah sama sekali belajar. Ya, kalau pelajaran Ibu mungkin udah beberapa kali masuk pelajaran, tapi kan pelajaran yang lain. Nah, justru kalian harus mencari materi-materi itu. Gitu. Kalau kalian nggak mempelajari atau tidak mengerjakan tugas, itu kalian tidak akan ada penilaian sama sekali. Jadi guru juga bingung nanti ngambil nilai untuk di rapot di mana. Gitu. Jadi tolong nanti kalau ada guru siapapun itu kalian kerjakan tugasnya. Terus kalian kalau udah mengerjakan tugas jangan cukup mengerjakan aja tapi dibaca. Jangan disimpan aja. Tulisannya, PowerPoint-nya jangan disimpan aja. Oke? Bisa dipahami ya? Pokoknya Ibu sih tadinya mengharapkannya ya diskusi hari ini tuh hidup. Jadi nggak Ibu aja yang ngomong. Jadi kalian gantian. Misalkan nanti Ibu sebutkan si A, bacain, jelasin. Ternyata ya gitu kayaknya nggak ada yang baca sama sekali. Sehingga ketika Ibu tanya ya bingung juga gitu. Padahal Ibu udah ngasih tahu materi yang dipelajari apa aja, yang akan kita bahas apa aja, contoh videonya udah dikirim. PowerPoint yang awal juga udah dikirim, itu masih berkaitan. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Setelah ini nanti akan ada evaluasi. Tolong nanti kerjakan soalnya ya. Ada 5 soal esai. Boleh nanti kalian bebas jawabannya sesuai dengan pendapat kalian sendiri. Nanti setelah ini Ibu akan kirim materinya dan soal evaluasinya. Oke? Bisa ya? Oke, silakan nanti kalian melanjutkan lagi aktivitas berikutnya. Kayaknya setelah ini kalian bakalan meeting lagi dengan Pak Bambang Yudhistira ya? Yang TTPT. Siap. Ya enggak? Kurang tahu. Oh, ada pelajarannya enggak? Tadi Ibu lihat di grup itu ada apa sih bahasa Inggris? Bahasa Inggris gitu. Oh, enggak ada, kayaknya itu kelas 10. Oke. Enggak apa-apa. Segitu aja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian di rumah jangan males-malesan, jangan tiduran-tiduran aja, tapi belajar juga. Pokoknya libur ini bukan maksud dari liburan sesungguhnya, tapi belajar di rumah. Ibu nggak mau ada alasan terus kalian susah ngerjain tugas, tapi kalian sebenarnya bisa gitu. Karena semua guru yang memberikan tugas itu tidak langsung hari itu selesai. Jadi dikasih waktu paling sedikit sehari lah gitu. Oke? Segitu aja. Masih ada pertanyaan? Masih, silakan. Apalagi? Sok. Masih ada 10 menit. 5 menit lah. Boleh.
Bilang Bu anaknya. Ada? Tadi ada yang bilang ada, Bu, tapi nggak ada. Iya. Siapa? Bu, izin Bu. Oh, Taba. Ya, silahkan. Kan video itu ancaman politik dari luar negeri, ada blokade politik, kayak membatasi tentang informasi kayak gitu Bu. Ya. Di Indonesia sendiri pernah ada blokade politik gitu nggak Bu? Blokade politik. Kayak sengaja dibatasi gitu. Iya, sengaja dibatasi. Ya. Untuk blokade politik itu pernah terjadi ketika tahun berapa itu terjadinya kayak pembatasan untuk pengiriman suku cadang gitu, suku cadang pesawat kalau nggak salah gitu, sehingga negara kita tidak bisa melakukan peningkatan dalam hal transportasi gitu, dan dampaknya itu ke politik, ke pertahanan dan keamanan gitu. Terus selain itu juga blokade politik pernah terjadi itu ketika di negara-negara tertentu. Kalau negara Indonesia itu belum lebih parahnya lagi. Itu blokade politik itu pernah terjadi, sering terjadinya itu di negara-negara luar, bukan negara kita. Kita lebih ke tentang pengiriman suku cadang atau sumber daya yang lain gitu. Itu yang terjadi di negara kita gitu. Kalau untuk berhubungan dengan politik, itu negara kita alhamdulillah masih bisa dilaksanakan gitu, hanya saja mungkin di bidang yang lain gitu, bukan ke politik dalam arti hubungan dengan negara lain. Itu yang sering terjadi itu di negara Korea Utara, itu mereka melakukan blokade politik sendiri. Itu kalau yang terjadi di negara Indonesia itu blokade politiknya, contohnya adalah negara kita pernah tidak dikirim suku cadang dari negara tertentu karena negara kita waktu itu masih bergantung ke negara lain gitu. Siap Bu, terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan? Boleh. Jadi blokade politik itu seperti penutupan hubungan dengan negara lain gitu. Oke, ada lagi, masih seberapa menit lagi? Oke, ada lagi, silahkan. Nah, mungkin yang tadi Taba itu sebutkan sebenarnya sekarang lagi terjadi loh di negara kita. Bener nggak? Coba kalian rasakan. Yaitu dengan menerapkan lockdown, bener nggak, di negara-negara. Nah, cuman bedanya kita mah bahasanya bukan lockdown, tapi PSBB. Pembatasan skala besar-besaran, bener nggak? Nah, mungkin kita nggak kerasa loh. Ya, mungkin kita nggak kerasa dengan hal itu terjadi karena ya mungkin karena kita rumahnya di daerah yang memang tidak dilintasi oleh orang-orang yang datang ke negara kita, ke daerah kita. Tapi yang lebih terasa adalah di daerah-daerah seperti Jakarta, Bekasi itu melakukan penutupan gitu. Tapi dalam arti bukan penutupan politiknya, tapi lebih penutupan terhadap aktivitas masyarakatnya. Gitu, kayak di daerah laut ya, kapal-kapal gitu, terus pesawat-pesawat yang datang ke negara kita itu diblokade beberapa, bahkan ada yang tidak menerima penerbangan gitu. Itu mungkin terjadinya sekarang ya. Semua jalan udah ditutup, Bu. Ya, itu mungkin bukan ke blokade politiknya ya, kayak blokade aktivitas masyarakatnya gitu. Karena kalau blokade politik itu kayak seolah-olah negara kita itu misalkan tidak boleh berhubungan dengan negara lain, sehingga kita tidak bisa mendapat bantuan dari negara tersebut. Itu sekarang sudah tidak terjadi lagi. Paling itu lebih ke terjadinya blokade terhadap aktivitas masyarakat. Jadi intinya mah blokade artinya pengertiannya membatasi.
Pembatasan gitu. Blokade teh pembatasan atau menghalangi gitu. Siap, Bu. Kayak ini ya Bu, kayak Korea Utara Nah, gitu itu Bu. blokade Korea Utara mah sendiri memang gitu. blokade politiknya itu dilakukan sendiri, bukan oleh negara lain. Dia melakukan seperti itu dengan kehendak negaranya. Kayak misalkan dia ada beberapa yang tidak boleh masuk ke negaranya. Bahkan ketika seseorang ingin melakukan pekerjaan ke sana itu sangat sulit sekali karena mereka itu banyak sekali peraturan-peraturan pembatasan bagi warga negara yang bukan negaranya, ya, jadi dari luar. Semuanya bahkan dalam hal aspek segala apapun itu mereka sangat membatasi, sangat tertutup negaranya gitu. Segala sesuatunya dibatasi gitu. Jadi untuk saat ini blokade politik kita itu lebih kepada aktivitas-aktivitas yang ada di negara kita. Kalau ekspor impor barang mungkin kita nggak ada pembatasan ya, nggak ada. Terus mungkin warga negara yang terasa adalah pembatasan warga negara yang mana warga negara asing tidak bisa mudah untuk masuk ke negara kita. Kalau untuk yang lain itu Ibu rasa masih aman-aman saja. Yang dibatasi itu masih terhadap aktivitas-aktivitas masyarakatnya gitu atau orang-orangnya. Oke. Ada penambahan? Silahkan. Atau yang ditanyakan? Siap, tidak, Bu. Oke. Cukup? Siap, cukup Bu. Oke. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh nanti misalkan nanya langsung ke Ibu boleh, atau kita nanti minggu depan mengadakan Vicon lagi. Tapi Ibu pengen nanti ngadain kuis nanti minggu depan ya. Oke, terus nanti setelah ini Ibu akan minta tanggapan kalian terhadap beberapa hal gitu. Gimana kalau negara kita begini, gimana gitu. Nanti setelah ini, oke? Silakan. Terima kasih. Itu saja karena waktu kita sudah lebih dari 1 jam. Di luar dari rencana kita yang awalnya cuma 1 jam, ternyata melebihi waktu ya nggak apa-apa. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa yang tadi Ibu share daftar hadirnya untuk diisi. Karena kalau misalkan nggak diisi, karena nanti Ibu akan menilai bahwa kalian nggak hadir. Justru presensi ini dijadikan sebagai nilai kalian bahwa kalian sudah hadir dalam Vicon pada pagi hari ini. Oke? Cukup? Iya, terima kasih Ibu tutup. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa dibaca-baca nanti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.